Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmadianita Putri Puspitasari dengan NPM 6023210061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan motivasi dalam budaya. Yang pertama, apa sih itu motivasi? Jadi motivasi itu menurut Johnson et al. Pada tahun 2024, motivasi merupakan suatu proses psikologis yang memulai, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku menuju suatu tujuan. Jadi, motivasi itu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh individu. Contohnya budaya individualistik seperti Amerika Serikat dan Australia cenderung menekankan otonomi dan pencapaian pribadi, sedangkan untuk budaya kolektivistik sendiri seperti Tiongkok dan Indonesia menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab terhadap kelompok. Sebelum masuk ke perbedaannya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu budaya individualistik dan kolektivisme. Jadi untuk budaya individualistik sendiri, budaya individualistik itu budaya yang menekankan pentingnya individu sebagai pusat perhatian. Dalam budaya ini tuh nilai yang dianut itu nilai kebebasan pribadi, kemandirian pribadi, dan ekspresi diri. Selanjutnya, budaya kolektivisme itu budaya yang mengutamakan kelompok atau komunitas di atas kepentingan individu. Nah, nilai-nilai yang dianut itu kerjasama, harmoni sosial, kesetiaan terhadap kelompok, dan pengorbanan diri demi orang lain. Selanjutnya, masuk ke dalam perbandingan motivasi antar budaya. Studi oleh Deng et al. Tahun 2024 itu meneliti hubungan antara orientasi individualisme dan kolektivisme dan strategi regulasi emosi dalam 7 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa individu dengan orientasi horizontal, baik individualistik maupun kolektivistik, cenderung menggunakan strategi reappraisal atau penilaian ulang dalam mengatur emosi. Selanjutnya, individu dengan orientasi vertikal, terutama kolektivistik itu cenderung lebih menggunakan strategi suppression atau penekanan dalam mengatur emosi. Nah, dalam temuan ini menunjukkan bahwa orientasi budaya itu mempengaruhi bagaimana cara individu mengelola emosi mereka. Yang selanjutnya itu ada perbedaan strategi regulasi emosi antara budaya Barat dan Asia Timur. Jadi sebuah tinjauan sistematis oleh Song et al. Tahun 2024 itu menganalisis penggunaan 9 strategi regulasi emosi di budaya Barat dan Asia Timur. Hasilnya itu menunjukkan bahwa yang pertama, individu dari budaya Asia Timur itu lebih sering menggunakan strategi suppression atau penekanan dan avoidance atau penghindaran sebagai cara untuk menjaga harmoni sosial. Selanjutnya, individu dari budaya Barat itu lebih cenderung menggunakan strategi reappraisal atau penilaian ulang dan expression atau ekspresi yang menekankan ekspresi diri dan otonomi. Nah, perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari preferensi strategi regulasi emosi. Singkatnya, aspek yang diperhatikan itu dari fokus motivasi sendiri pada budaya individualistik itu otonomi dan pencapaian pribadi, dan budaya kolektivistik itu harmoni sosial serta tanggung jawab kelompok. Untuk strategi regulasi emosi itu budaya individualistik itu menekankan reappraisal atau penilaian ulang dan expression. Untuk budaya kolektivistik itu menekankan suppression atau penekanan dan avoidance atau penghindaran. Nah, aspek pengaruh nilai keluarga itu dalam budaya individualistik itu kurang dominan, sementara dalam budaya kolektivistik itu sangat dominan. Sekian penjelasan mengenai perbandingan motivasi antar budaya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.